Nah, Bu Neni, Bu Nani, namanya Neni dan Nani, jadi sama ya. Terima kasih ya Bu Neni, Bu Nani atas waktunya. Saya ini mungkin ingin menggali ide dari Ibu. Ya, Ibu di sekolah ini yang saya tahu dipercayakan mengkoordinasi ya, koordinator untuk P5 ya. Gitu. Nah itu saya agak bingung. Ibu Neni di kelas 11 kan? Iya, saya koordinator P5 untuk kelas 11. Kelas 11 ya. Bu Neni, berarti Bu Neni yang kelas 11 itu. Ya. Kelas 11. Bu Nani Kelas 10. Bu Nani kelas 10. Ya. Oh gitu ya. Ya. Oh gitu. Nah itu Makanya nggak tinggal di Neni benar. Iya, kelas 10 kan. Oh gitu ya. Jadi perjenjang itu beda koordinator berarti ya? Iya, beda. Oh ya, beda. Nah, oke Bu. Semester ini ada berapa tema ya yang akan dilaksanakan? Kalau kelas 10 itu 2 tema. Kelas 10 itu 2 tema. Suara demokrasi. Suara demokrasi. Suara Terus demokrasi, kebekerjaan. sama kebekerjaannya. Nah, ini semester 1, Pak. Oh ya. Kebekerjaan. Ini yang semester, berarti semester 1 2. Ya, 1 2 ya. Semester 1 2 tema. 2 tema. Semester 2? 1 tema. Oke, berarti semester itu temanya apa? Yang semester 2 nih. Kearifan. Iya, kearifan lokal. Iya. Ujungnya aja lokal. Kearifan lokal ya. Ya. Ya, berarti ya di kelas 10 itu Ada memang 3 tema ya. Kelas semester 1 2 tema, semester 2-nya berarti 1 tema. Satu tema. Kalau yang kelas 11 berapa Kelas tema? 11 itu mengambil 2 tema. Satu tema yang wajib memang kan ya, Iya. pekerjaan. Kebekerjaan. Itu di semester 1, kemudian di semester 2 gaya hidup berkelanjutan. Oh, yang semester 2 itu gaya hidup berkelanjutan ya. Gaya hidup berkelanjutan. Berkelanjutan ya. Oke, ini di semester 1, ini semester 2. Jadi begini Bu Neni, Bu Nani, saya saya melihat ini bagus sekali. Mengapa? Jadi saya tertarik untuk berdiskusi dengan Ibu berdua. Kenapa tarik? Sebagaimana instruksi dari kurikulum Merdeka itu mengharapkan program sekolah itu harus benar-benar berpihak pada murid kan. Salah satunya itu kita diharapkan institusi pendidikan itu mewujudkan student agency. Nah, salah satu student agency itu adalah program kegiatan yang benar-benar menampilkan, ada 3 nih. Ada menampilkan suara siswa, suara berarti ide dari mereka, pendapat dari mereka didengarkan, lalu pilihan. Nah, kenapa saya lihat pilihan? Saya tertarik di demokrasi ini. Mungkin nanti saya akan gali kayak apa ya. Kemudian pilihan, sama yang ketiga itu kepemilikan. Nah, artinya voice, choice, ownership kan 3 itu yang ditemukan. Jadi dengan kegiatan ini diharapkan itu adalah murid itu mandiri untuk mengeksekusi kegiatan, bukan karena instruksi kita kan. Kan selama ini kan kebanyakan gurunya perintah baru. Ya, harapannya ini kegiatan ini adalah siswanya itu inisiatif dari sendiri begitu. Nah, coba Ibu bagaimana idenya itu. Saya mungkin tertarik duluan coba yang di suara demokrasi itu. Nah, itu kira-kiranya seperti apa yang di sekolah itu rencananya? Iya. Pemilih rencananya apa? Pemilihan OSIS ya? Ya, pemilihan OSIS kalau yang masuk demokrasi kan. Suara demokrasi itu pemilihan OSIS ya? Pemilihan OSIS. Suara demokrasi. Oke, bisa coba apa? Penasaran saya dengan idenya itu. Nah, berarti akan dilaksanakan di sekolah itu bentuknya itu adalah pemilihan OSIS ya? Ya, pemilihan OSIS. Pemilihan. Oke.
nanti di OSIS ini konsepnya itu apa ya? Sistem blok kan? Ya. Sistem blok ya. Berarti dia kurang lebih 1 minggu. Nah coba Ibu boleh nggak kasih gambaran itu kayak apa sih hari pertama mereka? Pertama ya. Jadi kegiatannya itu kan sistem blok selama 1 minggu 5 hari ya. Mulai dari hari Senin itu kemarin mereka diberikan materi tentang demokrasi itu apa. Senin berarti hari pertama Ya, itu hari pertama, materi tentang ya, demokrasi ya. materi tentang demokrasi. Ini demokrasi. Nah itu rencananya narasumbernya siapa ya? Itu narasumbernya dari guru-guru. Oh guru-guru ya. Berarti nanti fasilitatornya itu adalah guru-guru gitu ya. Oke, guru-guru. Keren. Oke. Terus kira-kira hari kedua? Hari kedua, ini masih hari pertama. Itu tentang demokrasi dan hak kewajiban. Berarti Peran, hak dan kewajiban. hak dan kewajiban serta peran ya. Peran, kewajiban. Oke. Ada peran, hak dan kewajiban. Terus hari kedua itu ada narasumber dari PPK. PPK ya? Ya, PPK Kecamatan Gunung. Iya. Nah, itu tentang apa yang hari kedua itu topiknya? Itu dari PPK itu juga masih tentang demokrasi. Berjalannya demokrasi itu seperti apa? Berarti Terus mereka di sini memberi penguatan lagi ya? ya memberikan penguatan Ya, lagi. penguatan demokrasi gitu ya. Oke, mantap. Nah, terus selanjutnya hari ketiga, hari keempat, berarti hari Kamis, hari keempat. Hari ketiga dulu kan? Itu hari kedua sudah ya? Hari ketiga penguatan demokrasi bukan hari ketiga ya? Kedua. Hari kedua ya? Ini materi sesi 2 untuk hari pertama. Oh, gitu. Oke. Terus hari ketiga? Hari ketiga itu ada yang membuat kotak suara. Iya ya. Ya, membuat kotak suara. Kotak suara ya? Ya, bilik suara. Oh, bukan kampanye itu ya? Kemarin. Oh ya, membuat kotak suara. Jadi ini, oke, cocok saya penasaran. Membuat kotak suara ini berarti itu berarti libatkan apa? OSIS kah atau? Enggak. Mereka buat sendiri didampingin oleh guru fasilitator ini. Apa itu? Per kelompok. Per kelompok ya? Jadi ada kelompok, misalnya kelompok 1 itu bikin kotak suara. Kita kan butuhnya 3 kemarin. Iya, tapi yang terpakai cuma 1. Berarti cuma materinya mereka membuat kotak suara semua gitu ya? Mereka membuat namanya itu memang membuat gitu kan. Jadi mereka itu per kelompok. Yang kelompok 1 itu buat kotak suara, 2, 3, 4 itu bilik suara seperti itu. Oh gitu. Terus ada yang membuat juga surat suara, daftar hadir, ya mereka dibagi jadinya. Jadi itu siswa semua ya? Siswa semua. Keren. Apa namanya? Saya menyambut baik di sini itu melibatkan siswa semua, artinya kan suara mereka, pilihan mereka, rasa kepemilikan mereka kan ada gitu. Itu oke. Ya, Terus seperti desain kotak surat suara itu kan mereka desain mereka juga yang ya. desainnya suara ya. Nah, terus setelah hari keempat ya? Hari keempat itu karena belum selesai yang hari ketiga itu kan mereka lanjut di sesi pertama. Itu yang pagi. Yang buat kotak suara masih ya? Lanjut ya? Surat suara ya? Oke. Surat suara, setelah itu mereka membuat poster. Ini buat poster untuk kampanye. Buat poster kampanye ya? Poster Berarti kampanye. membuat update alat peraga kampanye ya? Oke. Iya. Kalau di dalam itu mereka kampanye itu hari keempat ya. Oh ya. Setelah itu mereka kampanye ya? Debat. Kampanye itu hari ketiga. Kampanye ya. Ini masih hari ketiga ya? Ya, hari ketiga nih. Hari ketiga, habis itu
Kemarin debat, hari keempat debat. Oh gitu ya. Berarti mereka setelah hari ketiga terakhir itu mereka di sesi yang terakhir itu mereka kampanye gitu ya. Iya. Rencananya seperti itu ya. Rencananya itu kan baru rencana bulan. Jadi hari ketiga itu kan mereka ada yang membuat kotak suara satu. Jadi ruang 1 itu terdiri dari 3 kelompok, ruang 2 terdiri dari 3 kelompok, ruang 3 sampai 4 itu semuanya ada 3 kelompok, ya kan? Nah, ruang 1 tugasnya itu adalah menjadi tim ses dari pasangan calon. Gitu ya kemarin itu ya. Tim ses, jadi mereka ada tim sesnya Pak. Lalu kemudian jadi mereka yang membuat poster visi misi selebaran gitu. Nah, untuk kelompok 2, 3 dan 4 itu yang mempersiapkan peralatan yang nantinya digunakan untuk pemilosnya. Kemudian kayak kotak suara, kotak saran, kotak bilik suaranya. Iya, kemarin rencana begitu Bu ya. Ya, rencana begitu. Nah, baru kemudian keren. mereka kampanye juga di hari itu. Setelah selesai mereka membuat, Nanti yang masuk kelas kampanye. lain itu juga sudah selesai membuat. Nah, jadi mereka akan masuk ke kelas-kelas, termasuk ke kelas 11 dan kelas 12 untuk kampanye bersama Gitu ya. tim sesnya mereka. Pertama tim sesnya Iya. mereka gitu ya. Oh ya, ini konsepnya complicated sekali saya kira. Iya. Saya lihatnya, artinya bukan sekadar demokrasinya, tapi sudah belajar politiknya. Iya, malah bagus dan keren. Jadi itu di hari ketiga ya. Iya. Oke, saya sudah bisa menangkap bayangannya, desain kegiatan ini lumayan luar biasa bagusnya. Jadi saya lihat betul-betul siswanya betul-betul libat sekali, artinya semua peran dalam demokrasi pun mereka ada gitu. Iya. Terus kalau saya penasaran, kalau yang OSIS itu sebagai apa mereka? Kalau Apakah OSIS- mereka sebagai Kalau OSIS itu mereka perannya sebagai itu panitia. dalam hal ini mungkin mereka sebagai KPU gitu ya? Ya, sebagai KPU. Oh gitu ya. OSIS sebagai KPU ya. Mereka jadi itu kan dalam panitia itu kan ada KPU 1 sampai 7. Jadi gitu. mereka yang mengisi semua itu. Oh, keren. Jadi anak-anak Berarti OSIS itu. ada KPU-nya gitu ya? Ya, ada KPU 1, 2, 3. Gitu. Ini mereka calon juga ya kemarin kalau nggak salah Bu ya? Iya. Hanya dalam hal ini kita mereka calonkan ya. Kalau yang sebenarnya kan tidak boleh gitu ya. Enggak, mereka Pak. mencalon sendiri Pak. Jadi anak OSIS tuh ya kemarin Mereka sebar- cuma seleksikan aja siapa Oh, gitu. wawancara Oh, gitu. Iya. Oh. Kalau pengajuannya kayaknya kemarin Nggak ada yang ada angkat ini sendiri. mereka diberikan angket gitu oleh OSIS mengenai Ah. siapa yang mau mengajukan diri bersama dengan pasangannya kayak gitu Mengajukan diri menjadi untuk calon. calon. Nah, kata OSIS. Nah, setelah itu diwawancarai Bu Iya, ya diwawancara sama OSIS. dan pembina OSISnya. Oh, keren. Jadi dari semuanya itu dari siswa semua ya, Iya, mereka dari semua. siswa Artinya semua. guru itu hanya Mendampingi, fasilitator ya, ya. mendampingi. Wih, kok sudah sekeren ini ya? Perasaan saya rasa ibu berdua belum ikut guru penggerak ya. Kok bisa sekeren ini gitu? Nanti kan kalau ditunjuk ya belum tentu anaknya mau kan. Jadi Iya. harus ya dari Dari mereka diri sendiri sendiri. yang memang mau mencalonkan. Oh, betul, bagus. Artinya inisiatif itu datang dari siswa ya, minat dan dari siswa ya, luar biasa. Oke, saya sudah menyatat banyak ini gambaran. Malah dari cerita ini saya sudah bisa membayangkan ini ke depan kayaknya jadi seru. Coba, kalau gitu di hari kelima mereka ngapain di hari kelima? Hari kelima ini mereka pemilihan ya, Hari keempat ya. Hari keempat itu mereka debat. Nanti mereka debat ya. Iya, debat. Oh iya. Berarti Debat tapi kayak ada penyampaian visi misi gitu. ada Nah, penyampaian visi misi, habis itu mereka debat, penyampaian terakhir itu simulasi seperti itu. penyampaian visi misi ya. Habis setelah penyampaian visi misi nanti mereka debat gitu. Debat ya. Jadi ini debat ini nanti ada di situ ada panelisnya gitu, jadi seperti itu ya gambaran. Ada panelisnya, ada cabut suaranya gitu ya, cabut pertanyaan ya.
kotak anu. Ya kan dia ada beberapa sesi ya kan Bu ya rencananya. Jadi dalam acara debat itu ada 4 sesi kan Bu ya rencananya. 4 sesi. Sesi Sesi. pertama Pertama itu menyampaikan visi dan misi. Yang kedua itu kemarin bertanya masing-masing paslon. ya, masing-masing paslon itu bertanya dengan paslon yang lain. Visi dan program kerja. Ya. Oh, saling bertanya itu ya. Apa ya mendebatkan lah ya Ya, visi dan misinya calon. Oh ya. Nanti ya yang sesi kedua itu mereka debat visi misi calon lain ya. Sesi 1 baru memaparkan aja. Iya, sesi 1 baru penyampaian. Iya, masing-masing baru sesi 2-nya ya Bu ya yang Iya. masing-masing paslonnya itu mempertanyakan program-programnya gitu. Terus di Sesi 3 Bu. sesi 3-nya Sesi 3 itu yang pertanyaan acak dari Bapak Ibu guru. Oh, sesi 3 itu nanti mereka anu ya. Mereka akan menjawab pertanyaan acak Ya. dari Bapak Ibu guru gitu ya. Ya. Oke. Mantap. Oke. Terus di sesi keempat? Sesi keempat itu pertanyaan acak dari siswa. Oh, dari siswa. Ya. Oh, pertanyaan aja dari siswa ya. Oke. Lumayan apa namanya? Lumayan terwakili sudah seperti kayak pemilihan-pemilihan Iya. sebenarnya gitu. Kan bisa melatih public speaking juga kan? Iya, melatih public speaking. Memang saya setuju sekali dengan kegiatan yang Ibu Bapak rencanakan ini. Saya melihat apa ya? Inilah belajar yang real kan di lapangan. Dan ini anak-anak kayaknya senang karena tidak terlalu mungkin kalau di kelas kan. Kalau di TKJ masuk coding nggak jelas, kalau bingung, atau kalau matematika kan rumus, angka-angka rumus itu. Oke, itu gambaran besar. Jadi nanti tadi kalau nggak salah Ibu bilang ada simulasinya. Iya, Itu simulasi. mereka ngapain sih? Simulasi coblos ya? Ya, karena mereka kan belum pernah nyoblos ini ya. Oh, gitu ya. Jadi mulai dari mana awal masuk ke dalam TPS itu seperti apa? Oh, gitu ya. Nah, apakah yang harus dibuat terlebih dahulu? Apakah dia harus langsung ngambil kartu surat suara atau bagaimana? Nah, jadi di simulasi itu kita mulai dari misalnya mengisi daftar hadir, menunjukkan C pemberitahuan. Nah, Ya. masuk ke ruang tunggu, nanti Sudah seperti seperti itu. seperti Ya. di TPS Iya, benar. betul. Mereka Betul, masuk seperti di TPS. daftar gitu ya. Iya. Karena Isi. beliau kemarin sempat konsultasi memang sama yang Bu ya, yang pernah menjadi berarti- anggota KPPS gitu. Berarti Ibu berencana kegiatan ini Ibu akan konsultasi juga dengan di pihak KPPS gitu ya. Ya. Seperti itu ya. Akan dikonsultasikan supaya tidak keliru gitu kan. Kayak Bagus, apa bagus. alurnya, Iya, gitu. alurnya yang benar itu seperti apa gitu. Oh, jadi ya saya menangkap berarti Ibu dalam hal ini sudah melibatkan pihak eksternal ya, atau dalam hal ini pihak pemerintah. Ini sebenarnya salah satu yang tidak kita sadari, Ibu sebenarnya sudah mengingatkan saya bahwa potensi sekolah kan ada 9 potensi sekolah, salah satunya kan lingkungan masyarakat dan pemerintah. Jadi sebenarnya Ibu sudah melibatkan itu luar biasa sekali, mantap. Dan saya rasa kegiatan ini sangat padat makna ya, mulai dari kemandirian siswa, kemudian mereka tentang suara demokrasi itu betul-betul mereka peran semua ya, dari penyelenggaranya, dari panitianya, pokoknya siswa itu, dan guru sebagai kemudian tahapan-tahapannya itu yang kerennya itu saya lihat kan di hari 1 itu mereka diberi nutrisi dulu, pemahaman dulu demokrasi kayak gitu ya, itu mantap ya. Nah ini mungkin percakapan kita ini karena kita waktunya juga terbatas, nanti kira-kira ini Bu, ini di rencana kegiatannya dilaksanakan di mana, di awal semester, di tengah semester? Ini dilaksanakannya di awal semester Pak.
Iya. pertengahan semesternya. Pertengahan semester. Ya, Oh ya, pertengahan semester. kalau awal semester sudah lewat dong. Iya, sudah lewat. Pertengahan semester Ya, ya. pertengahan Nah, semester. pertengahan semester. Oke, Bu. Nah, oke, sekarang saya mungkin menggali deh ide yang next ini. Kalau tema ini banyak nih, kalau mau ditanya semua nih. garis besarnya. Garis besar ya? Nggak usah yang per harinya mungkin. Iya. Oke, coba yang di. Nah, Ibu nanti berencananya tadi apa setelah ini, Mm-mm. setelah demokrasi, Pekerjaan. Ya, jadi Serempak ya? Kelas 10 pekerjaan, kelas 11 juga pekerjaan. Dan Pekerjaan. karena ini blok, jadi kemungkinan nanti kita tapi mau bertanya dulu kan ke pihak kepala sekolah gitu kan, apakah kelas 3 mau diikutkan juga ke pekerjaannya kan gitu. Gitu. Karena gurunya gitu kan, gurunya kan nanti menjadi fasilitator ya Bu ya. Dan Iya. ini dua tingkat gitu. Otomatis kan tingkat. kalau menjadi pendamping ataupun fasilitator otomatis kurang kalau ada guru yang mengajar. Karena kan sistemnya blok. Oke, bekerja. Oke, coba Bu Neni, saya ingin menggali ide itu. Kalau di pekerjaan itu mungkin garis besar aja, rencananya seperti apa sih nanti? Karena kan kalau ke pekerjaan yang ini gitu ya di kelas 11 berarti kan meneruskan sebenarnya gitu kan, meneruskan dari yang kelas 10. Bukan meneruskan apa ya? Dari yang kelas 10 mereka sudah dapat gitu kan ya. Sudah dapat sesuatu dari kepekerjaan yang itu kemarin kalau tidak salah terkait mereka siap bekerja gitu. Maksudnya kayak mereka membuat ini yang tahun lalu ya. Yang tahun lalu. Karena kan anak yang saya pegang sekarang itu yang sebelumnya mereka di kelas 10 sudah pernah ke pekerjaan. Sudah pernah ya? Pernah ke pekerjaan di kelas 10. Begitu mereka kelas 11. Nah, karena yang pertama itu mereka sudah dipersiapkan untuk ke dunia kerja kayak mereka bikin CV, mereka bikin surat lamaran, bahkan itu yang di kelas 10. Iya, dan mereka wawancara gitu. Itu yang kelas 10 yang saat ini sudah di kelas 11. Nah, nanti mungkin akan berbeda lagi ketika yang kelas 10 yang baru ini gitu kan ya, yang dikoordinatorkan Bu Nani. Nah, jadi karena mereka sudah yang mempersiapkan untuk siap kerja gitu kan ya. Maka saya itu berencana untuk yang kelas 11 ini mengambil tema lebih ke pilihan selain menjadi pekerja gitu ya. Jadi kayak misalnya wirausahawan gitu. Artinya jadi kayak mereka tuh bisa gitu. Entrepreneur ya. Entrepreneur gitu kan, wirausahawan muda gitu kan. Itu yang rencananya mau saya ambil gitu kan, sehingga nanti mungkin saya akan coba untuk mencari juga gitu kan narasumber yang sekiranya pelaku usahanya memang gitu. Oh, berarti Ibu berencana yang saya tangkap berarti Ibu rencananya nanti mungkin di hari pertama itu nanti ada narasumber gitu ya. Jadi ada narasumber nanti kan tahapannya mungkin dari guru-guru dulu sementara gitu, untuk guru-guru dulu sebagai narasumber untuk terkait yang ada hubungannya dengan kewirausahaan karena itu ada materinya memang di sekolah gitu kan. Gitu. Nah, jadi bisa diambil kayak misalnya sikap seorang wirausahawan gitu kan, atau tahapan-tahapan mau memulai wirausahawan gitu kan. Nah, kemudian nanti yang dari luar itu bisa menjadi penguat gitu, mungkin jadi motivasinya. Dan di setiap tahap itu kan nanti pasti ada proyek yang akan mereka buat gitu ya. Jadi ada di mana mereka akan menyusun rencana bisnis. Itu sih rencana saya gitu ya Pak ya ke depannya. Jadi membuat rencana bisnis sehingga nanti ketika ada guru tamu dari luar, mereka bisa mendiskusikan itu. Karena kan ini pelaku usahanya nih, jadi lebih tahu di lapangan itu seperti ini loh gitu. Jadi anak-anak bisa merevisi apa yang sudah mereka rencanakan sebelum-sebelumnya gitu kan, diperkuat gitu kan, bisa ditanyakan kepada narasumber yang pelaku usahawan tadi. Seperti itu sih rencananya. Saya walaupun Ibu sudah saya seperti tergoda mau bertanya tapi saya lihat konektivitasnya bagus Bu. Jadi dari kelas 10 kemarin itu mereka sudah dibekal membuat CV-nya, membuat CV, membuat lamaran, kemudian mereka diajari cara wawancara. Memang itu harapannya mereka nanti kalau misalnya mereka keluar, kalau mereka bekerja di tempat lain. Tetapi di semester 2 ada
kesadaran yang bagus, ibu tidak hanya sekadar itu, mereka harus bisa entrepreneurship Iya. ya nanti mereka. Nanti rencana ide bisnis mereka itu seperti apa gitu. Iya, benar. Nah kemudian nanti dari bapak ibu guru nanti akan juga dilibatkan ya terkait dengan apa namanya sikap, Iya, benar. apa saja yang dibutuhkan. apa yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian nanti rencana juga akan narasumber juga Iya. gitu. Oke. Itu rencananya dalam seminggu juga gitu. Iya, karena kan blok kan full gitu, jadi dalam waktu 5 hari. Jadi output dari kegiatan mereka ini kira-kira mungkin nanti mereka akan memaparkan gitu. Iya, jadi Mohon kan maaf kalau saya nih nggak apa. terlalu mendahului karena saya sakit semangat ya. Iya, jadi kan setiap tema itu nanti ada acara puncaknya. Setiap tema itu selalu ada acara puncak. Berarti Nah, kalau sama tadi, seperti ya, yang di suara demokrasi tadi puncaknya adalah pemilos, Pemilos, bisnis. Nah, untuk tema kebekerjaan puncaknya nanti adalah mereka mempresentasikan ide bisnis mereka. Karena kalau misalnya dalam waktu 5 hari mereka harus sudah punya bisnis, mempresentasikan untung rugi, sepertinya belum bisa untuk apa ya, dilihat gitu. Tapi harapan saya ini nanti bisa ditindaklanjutin di pelajaran, kan kita punya PKWR gitu kan, untuk wirausahaan gitu, sehingga kalaupun tidak bisa di P5 masih bisa dilanjutkan di jadi PKWR. terkait gitu. Nah, P5 Iya. dengan pelajaran-pelajaran mapel lain kayak gitu. Harapannya begitu. Jadi puncaknya itu mereka nanti akan mempresentasi ide mereka ide gitu. bisnis mereka. Jadi kayak mereka bikin bisnis proposal gitu. Sebenarnya Bu, ada hampir semua orang berhasil di dunia itu berbicara kan. Kita lihat kan dari orang berhasil, mereka selalu berbicara itu adalah ide. Dan itu hebat menurut saya Bu. Karena Ibu di planning Ibu, ide yang Ibu sampaikan itu adalah bagaimana mereka menggali ide bisnis mereka gitu. Itu bagus sekali Bu. Kalian ibu-ibu ini dapat ide dari mana sih kok bisa sampai dapat ide dari mana kok bisa saya saya lihat gambaran konektivitasnya ada, kaitan dengan pelajaran lain masuk, kemudian kaitan dengan harapannya kita SMK itu kan siap kerja kan, siap ada gitu. Jadi dari mana sih kan? Memang Dari mana ya idenya? Ya tapi ya itulah. Mungkin karena ini ya, kan kalau sempat baca-baca dari P5 itu kan setiap tema ada ruang lingkupnya kan. Jadi kan ada di P5, di PMM ya kalau nggak salah, di PMM itu kan ada membahas juga tentang P5 kan, apa aja yang dibutuhkan. Maksudnya kayak apa sih tujuan P5 gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayak mungkin langsung kita cari ide apa ya gitu kira-kira gitu kan ya yang cocok gitu. Makanya kan bisa juga nanti supaya anak-anak mengenal, supaya bisa dapat ide, bisa kan mungkin kalau sempat gitu kan bisa juga mereka tuh melakukan kayak eksplorasi potensi lokal, bisnis lokal kayak gitu. Karena itu juga ada di dalam ruang lingkup kebekerjaan itu. Gitu. Mantap. Ya, berarti kalau di kelas 2 sudah mulai ide bisnis, nanti di kelas 3 tuh berencana juga kalau kelas 3 bisnisnya mulai ya. Kelas 3. Tapi nanti kelas 3 ada nggak P5? ada satu tema apa? Satu tema kan. Kalau Iya nggak? Tema Merdeka. Satu tema kan. Jadi konektivitasnya karena berbicara soal kebekerjaan ini kan sebenarnya betul saya lihat memang prosesnya lama memang. Mulai dari mereka memahami ketika mau bekerja apa yang disiapkan, kemudian bagaimana mereka membangun ide bisnis di kelas 3, apalagi kalau bisa sampai membuat bisnis gitu. Iya, harapannya begitu. Keren. Dan untuk pembiayaan kayak apa sih rencana? Ini apa ya? Ini pembiayaan. Apa ini ya? Pembiayaan kemungkinan dari sekolah. Kemudian nanti coba dibicarakan juga kan dengan orang tua siswa gitu kan. Tapi nanti sama komite. Siswa dan komite gitu. Yang kedua itu dengan komite ya. Komite sekolah gitu kan. Apakah bisa gitu kan ada pendanaan dari komite
alias orang-orang tua siswanya itu. Cuman kan kita belum tahu gitu kan ya, nanti dibicarakan dulu dengan pihak sekolah gitu. Iya. ada berencana mungkin penggalangan dana mandiri, proposal atau basar sekolah gitu? Belum ya? Sejauh ini belum ada karena memang untuk mendapatkan tempat bazar di sini kan belum terlalu ada ya bazar yang seperti itu. Kita sendiri di sekolah belum ada market day. Harapan saya nanti suatu saat gitu ya, setelah kita punya gitu ya market day gitu. Atau kita bisa bergabung di bazar-bazar gitu ya, harapan saya sehingga kita punya kemandirian. Itu saya kok market day itu langsung aja Bu. Jadi tema pekerjaan yang berikutnya bisa tuh langsung gol kan itu koordinator sekolahnya. Iya. Kelas 3 gitu kan. Harus lanjut terus dong. Aduh. Selesai tahan sampai kelas 3 nanti baru generasinya gitu. Enggak kan, dia ganti-ganti ya. Kemarin yang koordinator pertama kan bukan saya juga. Jadi saya juga mencoba gitu ya, cari celah. Setelah kemarin itu koordinator dari kelas 10 melakukan itu, makanya saya mikir apa ya yang kelas 11 gitu. Ya mudah-mudahan nanti kan bisa kerjasama kan, kita saling komunikasi dengan para koordinator setelahnya, memberikan ide, masukan meskipun bukan sebagai koordinator lagi gitu ya. Oh gitu. Bisa. Ini kan di luar off the record ya. Yang kemarin itu, yang kegiatan kemarin itu. Nah kebetulan saya ngangkat nih kegiatan yang kemarin itu, saya ngangkat lagi di pendidikan itu dari semua sekolah lain tuh mereka tercengang, kok bisa gitu. Saya kasihkan yang video-video yang kan yang dari minggu itu, saya kasihkan itu, mereka kan oh bisa gitu ya, seru ternyata mereka lihat. Maksudnya yang kita dulu tentang yang debat itu bukan yang sebelumnya, yang kita Kearifan kearifan lokal lokal itu yang kita bikin Trio mereka itu yang lain itu belum. mereka tertantang, mereka tanya kayak apa sih laksanakan izin blog itu. Nah jadi saya kemarin ya sosok pintar sedikit lah ngomong itu lah. Jadi yang kemarin blog itu saya jelaskan itu, nah sosok pintar gini. Jadi videonya ada gitu lah. Saya kasih video, bagus, mereka bilang. Bahkan mereka yang lain itu belum terpikirkan untuk buat seperti itu. Saya bilang bisa ini buat seperti ini. Tetapi kalau anak-anak yang SMA ya, SMK ya, kalau anak-anak yang di bawah ya, wah agak sulit juga sih dengan tema yang itu. Soalnya kemarin itu kan mereka harus masak sama jahit-jahit gitu kan. Iya. Kan ada bazarnya juga kan kita ada kemarin itu. Iya. Kemudian kelas TKJ itu kan ributnya mempromosikan. Semangat mereka sebenarnya kalau ada bazar. Makanya saya tuh tertarik ketika kita nanti punya market day suatu saat. Iya. Sebenarnya Bu, ini kan saya cerita pendidikan yang saya peroleh. Sebenarnya tanpa kita sadari, yang saya lihat, yang sudah Bapak Ibu lakukan itu, sebenarnya itu yang dilakukan yang diharapkan di guru penggerak itu. Sebenarnya saya sudah kelihatan. Ketika Bapak Ibu menyampaikan debat, kayak rencana Ibu tadi bilang debat. Debat itu kan kita tidak hanya mendorong kemampuan public speaking, tapi kompetensi sosial emosional, menahan diri. Kalau kita dikritik itu kan yang salah satu kompetensi yang diharapkan muncul di kurikulum merdeka, KSN-nya gitu. Nah seperti Ibu tadi bilangnya rencananya ide bisnis, dia akan berarti kan nanti akan mungkin ada kelompok, nanti ada kelompok. Dalam diskusi kelompok itu sudah menampilkan kompetensi siswa gitu. Kemudian ide bisnis mereka itu sudah menampilkan studi agensinya siswa. Dan itu memang yang diharapkan memang oleh pemerintah saat ini kan, yang diharapkan dari itu, dan itu mantap ya. Oke lah, nanti setelah ini mungkin kalau ada kesempatan saya boleh bertanya-tanya kok gimana, karena saya penasaran juga, sekaligus saya buat sok-sokan juga, saya bawa di luar gitu, gini saya jelaskan gitu, padahal saya gali idenya dari Bapak Ibu guru semua kan. Gitu. Jika saya kan ada bekal ketika ditanya itu,
gini-gini, mulai saya jelaskan. Oh gitu-gitu ya. Padahal bukan ide saya. Iya itu. Saya juga banyak nanya sih sebenarnya. Ya itu. Iya, tapi memang Tentunya itu memang diskusi itu. iya diskusi itu yang memang mantap itu. Kadang kan kita nggak kepikiran sampai sana, ternyata oh ya bisa juga ya itu ya. Iya tuh. Suara demokrasi, kebekerjaan, kearifan lokal ini kita sudah pernah tahun lalu ya. Iya. Tahun lalu. Nah yang gaya hidup coba bisa jadi sedikit. Saya ini masih penasaran. 5 menit lagi lah. Gaya hidup berkelanjutan ya. Nah itu sudah ada apa ide-idenya itu? Ada ya. Harus ada dong Pak. Koordinator sudah punya ide. Oh gitu ya. Enggak ya. Coba. Kayak apa sih? Ini kan gaya hidup berkelanjutan. Jadi saya itu mau mengambil tema yang ada hubungannya dengan lingkungan, yang itu nanti bisa menjadi memang gaya hidup mereka yang bisa dilanjutkan ke masyarakat ketika mereka terjun ke masyarakat. Oke. Dan yang saya lihat, yang paling bisa kita lihat itu kan tentang sampah ya Pak ya. Gitu. Oke. Kesadaran siswa gitu ya untuk membuang sampah di tempatnya gitu kan, memahami efek ketika mereka tidak membuang sampah di tempatnya gitu kan, bahkan terkait mungkin pengelolaan sampah kayak gitu. Nah jadi saya kalau ini meskipun belum belum terlaksana gitu kan, nah jadi untuk mencari program, bukan mencari program kalau saya bilang tuh biar ada landasannya gitu ya. Jadi saya itu mendatangi Dinas Lingkungan Hidup. Oh rencananya Sudah. Oh sudah. Cepat sekali. Sudah mendatangi kalau kan, karena kan mau bikin program otomatis saya harus tahu mereka punya program apa yang sekiranya itu bisa ditawarkan ke kita dan bisa kita adopsi. Dan ternyata mereka tuh punya program yang namanya Bank Sampah. Oh Bank Sampah. Jadi kemarin kita berdiskusi dengan Ibu Rina kalau nggak salah namanya, lupa saya, orang di MH gitu ya, terkait bagaimana kalau nanti di sekolah itu ada juga bank sampah. Apakah mereka bisa gitu? Apakah mereka bisa membuat mengizinkan kita untuk studi tiru juga ke mereka, gitu kan? Mengadopsi program mereka kayak gitu. Dan mereka sangat menyambut baik sih gitu ya, terkait kalau kita memang mau melakukan itu. Jadi studi tiru ya, kita akan melakukan studi tiru gitu. Kalau studi tiru tuh mungkin dari kitanya aja ketika sudah berjalan, karena kan rencana saya tuh di gaya hidup berkelanjutan ini nanti tidak cuma stop ketika P5 selesai gitu. Rencana saya itu tidak seperti itu gitu. Iya, berlanjut terus. Gitu. Jadi ini bisa menjadi gaya hidup gitu kan. Makanya dan ini bisa berkontribusi juga ke masyarakat. Saya tuh pengennya seperti itu. Jadi SMK kita punya kontribusi ke masyarakat terkait lingkungan. Gitu. Nah, jadinya nanti mungkin di hari awal-awal mereka akan disosialisasikan tentang sampah dan yang lain-lainnya gitu kan. Membuat kerajinan atau apa. Kalau saya mungkin lebih bukan ke kerajinan sih, Pak. Lebih ke pengennya ekobrik saja. Ekobrik. Ekobrik saja untuk karyanya. Ekobrik. Jadi nanti di puncak dari gaya hidup berkelanjutan ini adalah launching bank sampah. Launching bank sampah. Keren. Yang nantinya saya harap orang sekitar kita gitu ya, khususnya karena kita ini di Linggang Amir kan Pak ya. Nah, sebisa mungkin nanti warga Linggang Amir atau warga kita sendiri itu akan menabung sampah di tempat kita. Wow. Gitu. Dan keren. Harapannya nanti mungkin saya mau berkonsultasi juga dengan kepala sekolah bagaimana kalau programnya itu dilanjutkan setiap hari Jumat kita ada kegiatan menabung sampah. Jadi tidak hanya ketika P5 itu berlangsung gitu kan, namanya juga berkelanjutan gitu kan Pak ya. Nah, seperti itu. Bahkan ekobrik itu kalau saya sudah cari tahu itu bisa menghasilkan uang gitu Pak. Kan sampahnya kalau sampahnya diolah kan ekobrik itu kan nanti kalau mereka sudah dalam bentuk kayak gini ditimbang-timbang, dikasih nomor apa gitu ya, bisa dijual di ada websitenya memang, bahkan Shopee juga ada orang jual ekobrik. Jadi bisa jadi pemasukan gitu pemasukan ya. Jadi pemasukan yang nantinya bisa kembali untuk masalah lingkungan juga. Berarti saya menyambungnya Ibu cerita tadi, kalau misalnya sudah ada sampah, kalau misalnya waktu nggak kan bisa dibeli lagi
PKWR kan. Oh, betul. Bisa lagi PKWR ya. Untuk olah sampah kita yang punya ini mereka mau kasihkan apa iya, gitu. karena kalau yang bank sampah itu kan saya mikirnya hanya botol, Iya. terus tutup ya, terus ada hal-hal yang tidak di kalau kita bilang tuh nggak laku di bank sampah. Iya. Nah, kayak contohnya kertas plastik minuman itu nggak laku. Nggak laku. Nggak akan bisa ditukar di bank sampah. Oh. Nah kan sayang, padahal itu paling banyak tuh kan. Berarti nanti di tempat kita nanti berencananya itu akan difilter gitu. Akan Iya, dipisahkan. karena nanti dia itu punya ada semacam kriteria. list yang benar. Jadi ini dia kalau misalnya botol 1 kilo berapa kayak gitu ditabung gitu kan, ya kayak kita nabung itu gitu kan. Iya. Nah, nanti mereka bisa cairkan kalau sudah dalam jumlah banyak gitu kan, mereka bisa cairkan itu, dan harapannya masyarakat juga kan langsung daripada dibuang gitu kan ya, Iya. ditabung aja gitu. Ditabung. Sedangkan sampah-sampah kayak plastik yang tidak bisa dicairkan uang, nah bisa juga ditaruh di bank sampah kita, nanti kita kelola jadi ekobrik itu gitu. Jadi daripada dibakar karena tidak bagus kan untuk lingkungan gitu. Terus itu ada berencana mau kerjasama dengan pihak ketiga juga Pak, atau misalnya Kalau bank sampah itu ya atau kita kelola sendiri? kita kelola sendiri. Kelola sendiri. Makanya kan ada studi tiru itu, Oh. sehingga nanti kalau kita stuck kita dibimbing oleh DLH. Oh gitu ya. Oh di lingkungan hidup ya? Iya. Oh. Jadi kita mengadopsi bank sampah dari mereka itu, kita buka di sini. Gitu. Jadi launchingnya di sekolah kita punya bank sampah sendiri. Jadi bank sampah SMK Negeri 1 yang bingung ya, entah nanti namanya apa gitu kan. Begitu. Oke, menarik. Ini mantap ya. Sepertinya kalau belajarnya kayak gini semua mungkin sebenarnya ini semangat semua. Guru aja senang udah menunggu launchingnya. Apalagi kalau kita sampah yang selama ini kita buang kan lebih baik kita simpan. Iya, ditabung. Ada tercatat 1 perak, 2 perak gitu. Iya. Kita membantu. Nah, ibarat kata kan ya itu bonusnya gitu kan. Uang itu adalah bonusnya karena nggak seberapa sebenarnya kan, nggak tapi seberapa. kontribusi Kontribusinya itu sangat luar biasa untuk lingkungan gitu. Setuju. Mantap ya. Aduh, sebenarnya masih banyak yang aku ingin saya tanya nih, tapi ya waktu kita ini sudah laju betul ya. Rasanya baru duduk deh. Tapi ya saya berharap nanti kalau berjalannya waktu jangan jangan kapok-kapok, nanti saya akan bertanya, menggali ide-ide ibu, bapak ya. Yang bapak belum ya, belum ada ya? Belum ada ya. Belum ada. Ibu ya. Ya. Kedepannya semoga ada bapak-bapak. Idenya bagus ini, dan ini membantu sekali sekolah yang tidak kita sadari, membantu sekali siswa, mulai dari suara demokrasi, memberi mereka pengalaman bagaimana berdemokrasi baik, kebekerjaan, gaya hidup lanjut dan semuanya ini. Sebenarnya kalau dilihat ini sebenarnya semua pembelajaran ini memberi potensi bagi mereka untuk berwirausaha. Mereka kan jadi kayak ternyata sampah ini bisa jadi kursi, bisa jadi bangku, atau bisa jadi pot, macam-macam. Dan kalau saya nangkap dari ide yang dipaparkan Ibu tadi, sepertinya semuanya memang dari siswa semua ya. Iya. Artinya guru hanya memang dampingin aja. Sudah keren, sudah kurikulum merdeka banget ya, sudah itu kayaknya Mas Nadim sekali yang mau, atau Ki Hajar Dewantara ya. Memang Ki Hajar Dewantara kan maunya gitu ya, mendorong mereka untuk bukan kitanya yang gurunya yang hebatnya ya gitu. Oke Bu, waktunya sudah saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu ya. Curi waktu cuma 1 jam ya. Ternyata bila 20 menit ternyata ya diskusinya menarik gitu. Oke, saya kira terima kasih banyak ya. Oke, sukses. Oke.